Kisah keberanian Ibunda Bung Karno. Soekarno tak gentar meski harus berhadapan dengan penjajah Belanda. Suaranya juga lantang memekikan kata merdeka di depan antek-antek Jepang. Soekarno telah menjadi pemimpin yang disegani, baik di dalam maupun di belahan dunia lain. Namun hanya ada satu orang di dunia yang mampu membuat Soekarno tunduk. Sosok wanita ini bernama Ida Ayu Nyoman Rai, yang tak lain adalah ibunda dari Presiden pertama Republik Indonesia. Sebagai bentuk hormat setinggi-tingginya seorang putra kepada ibundanya, Soekarno kerap melakukan sungkem. Soekarno bersujud dengan hikmat ketika berkunjung ke rumah orang tuanya di Blitar, Jawa Timur. Pertama ia bersimpuh lalu mengatupkan kedua telapak tangan dengan gerakan menempelkan di depan wajah, lalu turun ke dada, wajahnya menunduk mencium lutut sang ibu. Bung Karno tidak mendapatkan kesaktian dari jimat atau tongkat sakti. Kekuatan justru datang dari setiap bait doa yang diuntai ibunya dalam senyap. Wanita yang memiliki nama kecil Ida Ayu ini selalu mendukung perjuangan Soekarno dalam memerdekakan Indonesia. Ida Ayu membalas sungkem Soekarno dengan menumpahkan restu seraya mendekap anaknya. Soekarno lahir dari kedua orang tua yang berbeda agama. Ibunya adalah seorang bangsawan Hindu dari kasta Brahmana, sementara ayahnya seorang Jawa Muslim. Dalam buku biografinya, Penyambung Lidah Rakyat yang ditulis oleh Cindy Adam menceritakan bagaimana sulitnya pernikahan kedua orang tuanya karena status ibunya sebagai bangsawan. Pada akhirnya mereka berdua menikah pada tahun 1987. Ida Ayu tidak seperti ibu-ibu Indonesia lain yang menuntut anaknya bekerja sebagai pegawai pemerintahan agar mendapat sebutan priai. Impiannya hanya satu, dia ingin anaknya kelak menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Jadilah kau Kusno, orang yang baik-baik, sehat dan selamat. Demikian selalu yang dipinta sang ibunda. Meski di kemudian hari Soekarno menjadi presiden, belum pernah sekalipun ia menginjakkan kaki di istana. Keberanian Soekarno menerjang penjajah rupanya sudah terasa sejak ia kecil. Ibunya selalu menceritakan kisah heroik perjuangan anak bangsa dalam mengusir penjajah, mulai dari kisah Perang Puputan, cerita Perang Diponegoro, serta kisah heroik para pejuang bangsa dari seluruh pelosok negeri. Sambil bercerita, Soekarno mendengarkan sembari duduk di lantai dan bersandar di kedua kaki ibunya dengan wajah menengadah. Sosok ibunya juga menjadi teladan keberanian Soekarno. Pada 1946 terjadi perlawanan jarak dekat antara laskar pejuang dengan musuh. Kejadian ini terjadi persis di belakang rumah Soekarno. Pasukan Indonesia menunggu dalam posisi tiarap. Ida Ayu menghampiri pasukan itu dan membentak dengan suara keras. "Kenapa tidak ada tembakan? Kenapa tidak bertempur? Apa kamu semua penakut? Kenapa kamu tidak keluar menembak Belanda?" katanya sembari memberikan semangat kepada pasukan Indonesia. "Majulah kalian semua, keluarlah dan bunuh Belanda-Belanda itu." Sejak kelahiran Soekarno ke dunia, Ida Ayu mengamini bahwa anaknya adalah putra Sang Fajar. Sebabnya ia lahir menjelang matahari terbit. Meski Ida Ayu merupakan wanita kelahiran Bali, ia meyakini kepercayaan Jawa bahwa bayi yang lahir saat matahari terbit nasibnya sudah digariskan oleh takdir. Selain itu, Soekarno lahir ketika Gunung Kelut meletus. Ida Ayu percaya itulah pertanda alam bahwa kelak anaknya akan tumbuh menjadi pemimpin besar. "Ibu katakan padamu, nak, kelak engkau akan menjadi orang yang mulia, menjadi pemimpin rakyat kita. Jangan pernah lupakan itu. Jangan sekali-kali kau lupakan, nak, bahwa engkau ini putra dari Sang Fajar," ujar Ida Ayu mengatakan kepada Soekarno kecil. Pada suatu pagi, kantor berita nasional Antara menyiarkan berita kematian Ida Ayu pada Sabtu 13 September 1958. Ibunda Presiden Soekarno telah pulang ke rahmatullah di tempat kediamannya di Blitar dalam usia 88 tahun. Setelah menderita sakit tua lebih kurang 5 tahun, Presiden Soekarno menunggu di sisi almarhum sampai saat-saat terakhir, tulis Antara. Setelah itu seluruh surat kabar yang ada di Indonesia memberitakannya dengan huruf-huruf besar. Sebagai kepala berita memuat kabar duka cita ini di halaman muka. Surat kabar Bintang Timur penulis dengan kepala berita, "Jakarta Raya berduka cita. Seluruh hati rakyat Indonesia tertumpah ke Blitar." Sebagai bentuk penghormatan, nama berkasta Ida Ayu diberikan Soekarno sesaat sebelum ibundanya meninggal dunia di Istana Kepresidenan Tampak Siring, Bali. Untuk update video selanjutnya jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasi, like, komen, dan share.